Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita ibadah menuju kepada Allah, ini tidaklah mudah. Begitu banyak tahapan-tahapan yang harus kita lampaui demi supaya hidup kita ini mulia dunia dan akhirat, supaya kita ini tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 7 tahap, dan kita memasuki tahapan yang ke-6 pada pembahasannya, yaitu aqabatil qawadih, yakni tahapan celaan. Di dalam diri kita ini banyak akhlak-akhlak yang tercela, dan ini harus betul-betul konsen untuk membersihkannya, supaya tidak ada dalam kita punya diri sifat-sifat yang kecelaan, ria, sombong, ujub, dengki, suudzon, apa aja akhlak buruk. Kata Imam Ghazali, ini yang paling ditakuti dalam hidup orang-orang yang benar-benar mengerti tentang Allah, berbicara tentang aib. Sebab seorang hamba yang sangat tinggi di mata Allah adalah hamba yang konsen di dalam pembenahan jiwanya, tak begitu menghiraukan dari apa yang ada dalam sekelilingnya. Berbicara aib, kata Imam Ghazali, dan dampak buruk dari aib, kalaulah pengen diulang, silahkan diulang pada materi tahapan keempat, yaitu aqabatul awaiq, berbicara kendala-kendala di dalam menuju kepada Allah. Tapi hal yang paling penting, saudara, kata Imam Ghazali ini, persoalan yang harus begitu kita konsen penuh dalam hidup. Kalau mau jujur, ini yang adalah paling ngeri, yang mana para sufi banyak menangis pada materi ini. Yang mana kita sebagai hamba Allah, betapa capek kita ibadah pagi, siang, malam, dengan aneka macam ibadah. Apakah bentuknya kita bekerja, ibadah ghair mahdhah? Apakah ibadah mahdhah salat kita, ngaji kita, dan segala dari macam-macam ibadah? Betapa kita kerahkan daya pikiran kita, badan anggota tubuh kita untuk ibadah, sampailah kita menjadi orang yang asyik
berletih-letih diri di dalam ibadah. Ada yang sudah 70 tahun ibadahnya sama Allah, salat, ngaji. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Betapa kita luar biasa di dalam kita mengisi hari-hari di alam dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita sebagai hamba lalai, kita sebagai hamba lupa betapa banyak di dalam jiwa kita, betapa banyak di dalam hati kita aib-aib, akhlak-akhlak tercela, virus-virus yang tidak nampak, yang bakal menggerogoti, merusak daripada ibadah itu. Bisa jadi 70 tahun ibadah, kalau dia faham, kagak ada ganjaran barang dikit. Bisa jadi 60 tahun ibadah, enggak ada ganjaran barang dikit. Bisa jadi 50 tahun ibadah, enggak ada ganjaran barang dikit. Bisa jadi 40 tahun ibadah, tidak ada ganjaran barang dikit. Sedikit pun kagak ada ganjarannya, enggak ada. Kenapa? Karena terjangkit oleh virus-virus, oleh sifat-sifat madmumah yang ada pada nafsu. Sombongkah dia, riakkah dia, atau apalagi ujubkah dia, dengkikah dia, suudzon-kah dia? Begitu, apa aja aibnya yang membuat ibadahnya nol di mata Allah, enggak diterima sama Allah. Tidak sedikit dari si hamba bercapek-capek bertahun-tahun ibadah, lalu ibadah itu hancur dalam 1 jam gara-gara dia ria, habis ibadahnya, enggak ada ganjaran barang dikit. Ada juga yang ibadah bertahun-tahun hancur gara-gara dia suudzon, ngaji mengaji sama kiai tapi kiainya dikata-katain, habis, enggak ada ganjaran barang dikit, hanya capek doang yang ada. Ada juga yang dia rusak dengan dia sombong amat temannya, itu orang bajunya jelek amat ya, yang kayak begitu dipakai, nggak kayak gua, baju bagus padahal dapat ngutang. Jadi macam-macam, jadi hancur ibadah itu. Ini namanya disebut uyubun nafas, virus-virus jiwa, virus-virus jiwa. Ada kalanya dia ibadah bertahun-tahun, sejam hancur. Laksana bangun rumah bertahun-tahun, kita bangun rumah biar jadi, nabung bertahun-tahun, udah jadi baru selamatan kebakar habis. Atau bertahun-tahun pengen punya rumah, lalu kita bangun, kena banjir, habis hanyut, kena jembatan lagi. Jadi sama aja, nol kagak bangun rumah. Ibadah bertahun-tahun, habis dia.
ibadahnya. Itu yang harus dikonseni. Lau aradallahu bil abdi khairan labassarahu bi'uyubi nafsih. Andai Allah menghendaki si hamba itu mulia di sisinya, niscaya dia bakal melihat aib-aib dirinya. Betapa banyak aib, dan dia konsen di dalam pembenahan dirinya. Yang disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri sebelum mengoreksi orang lain, dan sebelum dirinya dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini warubama yat'abu a'waman fatufsiduhu sa'atun wahidatun. Kadang-kadang si hamba capek-capek ibadah, bertahun-tahun dia ibadah, maka kemudian ibadah itu hancur, bas, tak punya nilai barang sedikit. Kenapa? Karena dalam dirinya ada penyakit yang tidak kelihatan. Ada namanya virus ujub, ada namanya virus riya, pamer, ada namanya virus apalagi kibir sombong, ada namanya virus dengki, ada namanya virus suudzon billah, suudzon biibadillah. Adalah banyak macam-macam daripada virus-virus itu. Ini adalah kategorinya amrul makhuf, perkara yang sangat dikhawatirkan. Nabi bilang, an-nasu halqa illal alimun. Manusia itu bisa celaka, siapapun dia, pejabatkah atau rakyat dia, orang kota atau orang kampung dia, orang kaya atau orang miskin dia, pengusaha atau karyawan dia, manusia itu bisa celaka, bisa merugi, bisa hancur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illal alimun, kecuali orang yang ada ilmunya, itu dia ada kesempatan selamat dia. Orang yang ada ilmunya, yang mau ngaji, yang mau duduk di majelis ilmu, itu adalah orang-orang yang punya kesempatan selamat. Tapi Nabi jelaskan tidak berhenti di situ. Wal alimuna halqa illal amilun. Orang yang rajin di majelis ilmu, orang yang alim, orang yang ngaji, itu juga bisa celaka. Bisa celaka. Apakah dia gurunya? Apakah dia muridnya? Apakah dia marbotnya? Apakah dia jikirnya? Ngaji di tempat parkir, jikir. Begitu. Illal amilun, kecuali orang yang dari ngajinya diamalin 1% demi 1%, qadaman ba'da qadamin, setapak demi setapak di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pun mengamalkan ilmunya. Tapi orang yang ibadah, jadi orang kalau nggak ada ilmunya hancur ibadahnya. Yang ada ilmunya masih juga disebut hancur, kecuali diamalin. Itu ilmu, amalin sedikit demi sedikit. Tapi kata Nabi nggak berhenti di situ. Wal amiluna halqa
illal mukhlisun. Orang yang ngamalin ilmu itu juga masih bisa celaka. Yang ibadah maksudnya bisa celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas, hatinya tidak terjangkit daripada uyubun nafsi wa afatuha, tidak terkena daripada aib riya, ujub, kibir dan segalanya. Yang ngamalin ilmu bisa hancur kecuali dia berbenah diri di dalam membangun batinnya. Dalam lagu Indonesia Raya dikatakan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwa dulu dah, gampang mindahin tempatmu, yang penting jiwanya. Jangan dicatat, jadi curiga saya. Baperan barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Jangan baperan jadi orang, jangan begitu. Jiwa dulu, jiwa. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang memikirkan membangun jiwa itu berada pada amrun makhuf, pada kekhawatiran yang tinggi. Orang yang ikhlas masih harus ada khauf dalam dirinya. Khauf apa? Jangan sampai ibadah bertahun-tahun akhirnya menjadi rusak lantaran terjangkit oleh wabah virus dan virus yang berbahaya. Kudu takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ilmu ada rasanya, yaitu rasanya adalah takut. Bila garam ada rasanya asin, bila gula ada rasanya manis. Tapi gula ditakuti belakangan ini. Banyak orang tiap hari ngecek gula. Itu saudara, orang yang ikhlas kudu ada ketakutan di dalam dirinya. Apa ketakutannya? Takut jangan sampai masih ada di dalam jiwanya daripada uyubun nafs. Yang paling besar, yang paling ditakuti, kekhawatiran itu bisa jadi Allah lagi pandang kita, sementara hati kita lagi mengeluh jelek-jelekin Allah. Allah lagi pandang kita, sementara hati kita sombong. Nikmatnya kita terima, tapi ibadahnya enggak mau. Ke masjid kita takut ada wabah, tapi kalau ke tempat pemancingan kagak takut. Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, ada ujub, ada riya, ada su'udzon billah wa bi'ibadillah. Ketika Allah pandang kita, betapa buruknya kita, badannya dihadapin sama Allah, hatinya dihadapin sama makhluk, pengen dinilai oleh makhluk, rindu pengen dinilai orang dari ibadah yang dikerjakan. Kalau orang hatinya lagi dipandang oleh Allah, sementara hati dia enggak mikirin Allah, malah memikirkan yang tidak berfaedah dalam hidupnya, maka orang yang kaya begitu tuh fayaturudahu tordan la maraddalah, maka dia bakal diusir dari ranah kasih sayang Allah, bakal dijauhkan dari rahmat Allah,
yang jauh enggak bisa balik lagi kalau Allah sudah pandang dengan pandangan benci. Kalau Allah udah enggak demen bahaya. Badannya ngadep Allah, hatinya enggak ngadep sama Allah. Mulutnya mengata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku karena Allah, matiku karena Allah. Allah yang bikin mati, tapi di hati kita corona yang bikin mati. Mulutnya ngadep sama Allah, hatinya nggak ngadep sama Allah. Ini yang bahaya dalam hidup. Ini yang paling rugi. Maka di akhir zaman itu saudara, tidak ada ibadah yang paling tinggi selain memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang baca salawat dari orang yang riya diterima, sambil joget-jogetan diterima, sambil pukul-pukul rebana diterima, sambil apa aja dari orang kafir masih diterima, orang yang ria masih diterima. Maka tidak ada ibadah yang paling tinggi selain memperbanyak baca salawat kepada Nabi. Dan itu salawat adalah harus menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah dibanding amalan-amalan yang lain yang bisa rusak dengan uyubun nafsi. Dan itu adalah keyakinan kita yang paling kuat. Bekal terindah menuju Allah adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa zaduna. Baca salawat itu yang banyak adalah bekal kita menghadap kepada Allah. Ketika Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim, ngapain aja lu di dunia? Saya sholat riak mulu, saya ngaji ujub, ini macam-macam. Enggak bisa jawab, saya baca sholawat aja sama Nabi dan itu menyelamatkan. Maka tidak ada amalan yang paling tinggi di akhir zaman selain memperbanyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah pandang kita betapa banyak akhlak buruk dalam hati, Allah tak menyukai itu. Ketika dilihat di tong itu isinya sampah mulu, ndaklah demen. Ndaklah demen. Orang memandangnya karena isinya. Badan adalah casing, tapi hati adalah isi. Bukan badan yang harus digemukin, bukan badan yang harus diurusin, tapi hati. Karena di sanalah tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara raga atau lahiriah tempat dipandang oleh makhluk-makhluknya Allah. Sya'ban saudara, bulan berbenah. Kitalah mau kedatangan besan begitu, rumahnya dirapihin. Sebelum Ramadan rapihin dululah kita. Inilah Sya'ban waktunya berbenah. Anggap aja pemanasan sebelum terjun main bola. Maka di Sya'ban inilah kita harus pelan-pelan mengecek aib-aib dalam diri yang merusak ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh kita menjadi nol kembali, dan itu merupakan sebuah kerugian besar. Na'udzubillah min
dzalika. Sallallahu wasallama ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi